Halo Adirayakta, pada video kali ini kita akan membahas TM1 mata kuliah Teknik Audit Berbantuan Komputer atau TABK. Nah, pada pertemuan satu ini belum ada soal-soal yang akan dibahas ya, karena pertemuan satu ini akan membahas konsep dasar audit laporan keuangan menggunakan TABK. Nah, di video kali ini akan terbagi menjadi 3 sesi nih. Sesi pertama helikopter view, kita akan memandang secara besar, garis besar kira-kira akan membahas apa aja nih, itu helikopter view. Yang kedua, kita akan landingkan helikopternya tadi supaya kita bisa melihat lebih jelas sub-sub babnya kira-kira apa aja yang dibahas di sub-sub bab itu. Dan sesi yang ketiga adalah sharing-sharing sedikit terkait moral value ya, kita berbagi dan sharing. Oke, langsung ke sesi yang pertama. Di sesi yang pertama kita akan helikopter view dulu ya. Nah, pada bab konsep dasar audit laporan keuangan menggunakan TABK ini, kira-kira sub-subbabnya adalah sebagai berikut nih. Kita akan belajar pengertian, kita akan belajar tujuan, ruang lingkup, pengendalian aplikasi, dan perbandingan pendekatan audit berbasis komputer. Itu tadi helikopter view-nya, kita beranjak ke sesi yang kedua, yaitu kita landingkan si helikopter ini supaya kita bisa melihat secara lebih detail masing-masing subbabnya. Yang pertama pengertian. Nah, TABK ini itu sama dengan Aplicom tambah SIA tambah ALK gitu ya. Nah, Aplicom ini sudah kita lewati bersama di semester 2. Untuk SIA kita lewati di semester 4 dan ALK sedang kita pelajarin juga nih di semester 5 ini. Di Aplicom kita perlu review sedikit ya terkait materi-materi yang akan berguna di TABK ini, terutama soal-soal penggunaan Excel. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih video tips and trick shortcut Excel di channel YouTube Adirayakta. Itu tentang Aplicom, sedikit juga nanti akan ada kaitannya dengan apa yang telah kita pelajari di SIA, dan juga akan ada kaitan atau sangkut pautnya dengan apa yang akan kita pelajari juga di analisis laporan keuangan. Itu tentang pengertian. Berikutnya kita bahas tujuan nih. Nah, tujuan besarnya ada dua ya. Yang pertama, memastikan bahwa aplikasi, dalam hal ini aplikasi akuntansi, memiliki alat-alat kendali yang dapat menemukan atau mencegah terjadinya, nanti kita bahas terjadinya apa nih. Nah, itu tujuan yang pertama dia. Fokusnya pada aplikasi. Yang kedua, memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan. Itu ya. Sekarang kita kembali dulu ke tujuan yang pertama tadi. Memastikan bahwa si aplikasi ini memiliki alat-alat kendali yang dapat menemukan atau mencegah terjadinya kesalahan dalam input, terjadinya ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan, ketidakvalidan, dan duplikasi. Nah, untuk memenuhi tujuan ini, maka kita perlu melakukan apa yang disebut dengan uji pengendalian. Apa tuh uji pengendalian nih? Uji pengendalian itu memastikan bahwa alat kendali dalam aplikasi bekerja secara efektif. Ya, titik beratnya adalah aplikasi, toolsnya yang kita gunakan untuk memenuhi tujuan tersebut adalah dengan melakukan uji pengendalian. Berikutnya, terkait tujuan kedua nih, memastikan bahwa laporan keuangan ya, titik beratnya adalah laporan keuangan tidak mengandung kesalahan. Nah, toolsnya yang kita gunakan adalah uji substantif. Apa nih uji substantif? Nah, yaitu rumus-rumusnya. Titik beratnya adalah penggunaan rumus-rumus. Oke, itu terkait tujuan. Berikutnya kita akan bahas ruang lingkup. Nah, mirip seperti yang teman-teman pelajarin di AKSK ya. Ruang lingkup audit itu ada 3 garis yang cukup besar dan cukup umum. Yang pertama, audit laporan keuangan. Kedua, audit operasional. Dan yang ketiga, audit investigasi. Nah, di audit laporan keuangan, tentu titik beratnya adalah memberikan pendapat atas kewajaran atau ketidakwajaran. Ya. Berikutnya, audit operasional, titik beratnya adalah tentang kepatuhan, tentang kinerja, serta efisiensi dan efektivitas.
Yang ketiga, audit investigasi. Audit investigasi itu menitik beratkan pada ada tidaknya kecurangan atau penyimpangan. Itu terkait ruang lingkup. Berikutnya adalah tadi ya, tujuan kan ada dua nih. Terus ada uji pengendalian. Nah, ini nih kita akan bahas di sini si pengendalian aplikasinya. Oke. Pengendalian aplikasi. Ini tujuannya ya, kita lihat. Memastikan bahwa data di-input secara akurat, lengkap, valid, dan oleh orang yang memiliki kewenangan. Di sini berkaitan erat dengan konsep garbage in, garbage out. Jadi ketika yang dimasukkan datanya tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak valid, maka outputnya juga akan demikian tuh. Makanya krusial sekali komponen penginputan ini. Hal penting juga dari pengendalian aplikasi yaitu ditujukan untuk menjamin akurasi, kelengkapan, validitas, dan otorisasi yang tepat terhadap input, proses, dan output. Jadi lengkap ya, selain input, proses juga nanti akan dihadiri dengan output dari suatu sistem. Beberapa jenisnya adalah sebagai berikut. Nih, ada 3 komponen utama, yaitu input control, kemudian dilanjutkan oleh proses control, dan diakhiri oleh output control. Kita mulai dari input control ya, proses awal ya. Nah, di input control ini ada beberapa bahasan nih. Yang pertama, limit check. Data tidak dapat diinput jika melampaui batas tertentu. Misalnya gimana? Misalnya ketika kita diminta untuk mengisi IP. Nah, kan batasnya 4 tuh. Misalnya kita mengisi 5, maka tidak bisa tuh. Tidak dapat diinput ya. Karena IP kan maksimal 4. Berikutnya ada range check. Data tidak dapat diinput jika nilainya berada di luar range yang ditetapkan. Misalnya sudah ditentukan bahwa range-nya itu 1-10. Ketika kita menginput 11 atau 10,5 pun, data tersebut tidak akan bisa diinput ya. Berikutnya adalah completeness test. Data tidak dapat direkam jika tidak lengkap. Selanjutnya ada reasonable test. Data tidak dapat direkam jika tidak lolos uji kewajaran tertentu. Misal, data registrasi mahasiswa tidak dapat terekam jika tahun lulus SLTA mendahului tahun lulus SD. Karena itu kan tidak reasonable ya. Harus lulus SD dulu, baru bisa lulus SLTA. Seperti itu. Berikutnya ada balance test. Jurnal tidak dapat terekam jika total debit tidak sama dengan total kredit. Itu balance test. Selanjutnya ada sign check. Data tertentu tidak dapat direkam jika nilainya minus, misalkan ya. Nah, ini kan sign. Jadi tandanya itu berperan penting. Berikutnya ada field test. Seperti apa contohnya? Data berupa teks tidak dapat direkam ke dalam sel yang seharusnya berisi data numerik. Itu contoh field test. Kemudian ada juga validity test. Data yang tidak valid tidak dapat terekam. Berikutnya ada redundancy atau duplicate value test. Data yang sama tidak dapat direkam lebih dari 1 kali. Selanjutnya ada kontrol total. Penggunaan jumlah nilai transaksi pada data sumber sebagai alat bukti untuk menguji akurasi transfer data atau rekaman data. Misalnya gimana nih? Total nilai transaksi penjualan yang terekam pada sistem akuntansi akan dibandingkan dengan total dari data sumber dari sistem penjualan. Itu contoh kontrol total. Berikutnya ada hash total. Penggunaan kode-kode transaksi seperti nomor faktur, nomor cek, dan lain sebagainya sebagai alat menguji transfer atau perekaman data. Misal, nomor bukti kwitansi dalam transaksi penerimaan uang akan dibandingkan nih dengan total nomor kwitansi yang terekam pada jurnal penerimaan kas. Nah, si total nomor tadi disebut hash total. Berikutnya ada dual read write. Merekam data 2 kali oleh petugas yang berbeda, kemudian hasilnya saling diperbandingkan untuk menguji akurasi input. Berikutnya ada check digit. Penggunaan kode tertentu pada data
untuk menguji apakah input telah akurat. Nah, nomor NPWP dan kode isi ulang pulsa telepon memiliki cek digit yang dihasilkan dari rumus matematis tertentu yang bersifat rahasia nih. Oke, itu terkait input control. Proses berikutnya adalah proses control. Oke, tahap berikutnya adalah proses control. Apa aja tuh isinya? Nah, penggunaan record count untuk menguji bahwa proses lengkap, bahwa yang diproses lengkap. Berikutnya, dalam proses kontrol ini komponen yang penting adalah penggunaan audit trail untuk merekam proses yang dilakukan agar dapat ditelusuri kembali di kemudian hari. Penggunaan duplicate check untuk memastikan bahwa data yang akan diproses tidak ada yang double. Nah, berikutnya ini menarik nih, eco check. Sebelum melakukan eksekusi, program aplikasi menampilkan kembali seluruh instruksi yang diberikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memeriksa apakah perintah yang diberikannya sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya, you are going to delete 5 records. Are you sure that you want to delete this record? Nah, ini sering kita temukan juga dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang juga dalam penggunaan Microsoft ya. Kalau kita dalam penggunaan sistem operasi Windows, ketika kita ingin menghapus, mendelete file, itu biasa kan munculin ini eco check nih. Betul nggak sih kita pengen hapus itu kan bisa klik cancel, bisa klik yes gitu kan. Itu eco check. Berikutnya ada rollback. Nah, fasilitas untuk melakukan undo atau penghapusan data secara lengkap sehingga tidak ada potongan data yang masih tersisa. Contoh, pada saat menghapus transaksi penjumlahan tertentu, semua hasil posting ke buku besar, buku pembantu, dan kartu terkait transaksi tersebut juga ikut terhapus. Itu terkait proses control. Tahapan berikutnya setelah input proses maka akan diakhiri dengan output control. Nah, output control ini bertujuan memastikan bahwa pemrosesan data akurat dan lengkap. Ya, karena sudah melalui input, sudah melalui proses bahwa terus dipastikan lagi di output bahwa pemrosesan data itu akurat dan lengkap. Selain itu juga dipastikan bahwa hanya mereka yang memiliki otoritasi saja yang mendapat hasil pengolahan data output. Nih, penggunaan kontrol total untuk membandingkan antara output yang berisi nilai-nilai global dengan yang berisi rincian. Terus juga proses rekonsiliasi otomatis antara laporan yang satu dengan laporan yang lain, serta memastikan bahwa output tertentu tidak dapat di-email ke alamat selain yang sudah ditetapkan. Jadi kadang-kadang output ini kan sensitif ya, maka hanya untuk orang-orang tertentu yang memiliki otorisasi saja. Berikutnya, memastikan bahwa output tertentu tidak dapat di-copy ke dalam flash disk atau media eksternal lain. Jadi karena filenya misalkan sensitif, maka dibuat agar dia tuh tidak dapat di-copy secara sembarangan. Itulah tadi pembahasan terkait pengendalian aplikasi, yaitu salah satu tujuan dari TABK ya, itu ya, yakni tujuan memastikan bahwa aplikasi memiliki alat-alat kendali yang dapat mencegahnya hal tersebut tadi ini, kesalahan, ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan, ketidakvalidan, dan duplikasi. Itu terkait pengendalian aplikasi. Berikutnya kita akan bahas perbandingan pendekatan audit berbasis komputer. Nah, jadi secara umum ada 3 nih, yaitu ada audit around the computer, yang kedua ada audit through the computer, yang ketiga ada audit with the computer atau yang akan kita pelajari pada semester ini nih, yakni teknik audit berbantuan komputer. Itu section 2 kita, yaitu mendaratkan helikopternya, sehingga kita bisa membahas lebih rinci apa-apa saja subbabnya. Nah, sisi terakhir adalah sisi 3 nih, kita akan sharing soal moral value. Kita membahas mata kuliah TBK, kita akan menggunakan aplikasi Excel. Nah, data yang diolah pun tentu banyak. Di sini nilai yang bisa kita renungkan bersama adalah kita jangan semata hanya mengedepankan atau mengejar kecerdasan, karena cepat atau lambat kecerdasan manusia itu akan mampu dilampaui oleh
robot-robot yang lebih canggih, oleh aplikasi-aplikasi yang dapat mengolah data dengan lebih cepat, tepat, dan akurat ketimbang kita melakukannya secara normal. Gitu ya. Ada juga AI nih, isu-isu terkini nih, robot seperti itu. Nah, but wisdom itu menurut saya juga lebih tidak dapat dikesampingkan ya, faktor kepentingannya. Ketika kita hanya berlomba-lomba untuk menjadi lebih cerdas, alangkah lebih bijaknya kalau kita juga berlomba-lomba untuk menjadi lebih bijak, karena itulah yang membedakan antara manusia dengan mesin ya, dengan robot. Soal kecerdasan cepat atau lambat kita bisa tersusul. Nah, tapi soal wisdom ini kiranya adalah hal yang menjadi nilai tambah dari manusia itu sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.